Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial. Kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan Microsoft Word ya, dimana di sini adalah pertemuan pertama setelah UTS ya. Kita kemarin sudah membahas mengenai Microsoft Excel. Namun untuk setelah UTS ini saya akan membahas lebih detail ya mengenai fungsi-fungsi dari Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word ini ya adalah salah satu software pengolah kata ya, dimana ketika kita membuat naskah ya, terus kita membuat yang sifatnya teks, itu sangat cocok sekali jika kita mengolahnya dengan menggunakan Microsoft Word ya, karena di Microsoft Word ini memberikan banyak fungsi-fungsi ya, yang tujuannya untuk memudahkan kita untuk mengolah naskah ya. Baik, di sini ada beberapa ya layout ya untuk pengenalan Microsoft Word, dan mungkin semua sudah paham ya, hampir rata-rata paham ya, hanya untuk mengingatkan saja ya, atau mungkin jika ada yang ternyata baru tahu ya, mudah-mudahan menjadikan menambah ilmu ya. Oke, ini yang pertama. Di sini ada tombol shortcut ya. Sebenarnya di sini untuk tombol shortcut yang di sini, kalau punya saya ada tombol save ya, untuk memudahkan menyimpan. Itu ada undo, ada untuk membatalkan perintah terakhir ya. Terus ada redo untuk memajukan ke perintah yang sudah kita undo ya. Terus di sini ada insert Microsoft Excel ya, icon. Nah, kalau ini tidak semuanya ada ya. Jadi kalau misalkan si Microsoft Word masih standar ya, ini biasanya tidak ada ya. Nanti ini tujuannya adalah ketika kita mengetik suatu naskah tapi di situ ada pengolahan hitung-hitungannya ya. Nah, itu kita bisa menggunakan Microsoft Excel tetapi di dalam Microsoft Word ya. Caranya bagaimana nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya ya, mungkin nanti kita akan bahas ya. Terus ini untuk preview ya, print preview atau ngeprint juga ya. Nah, ini juga kita lihat dulu hasilnya ya, ketika kita mau di print ya. Dan ini untuk print langsung, jadi gambar yang naskah yang ada di sini, kita klik ini langsung otomatis ngeprint ya. Nah, untuk menampilkan ini ya, ini ada di sini lihat. Nah ya, jadi ada save, kita bisa untuk shortcut ini kita checklist ya. Misalkan new dokumen kita pengen ada di sini ya, kita tinggal checklist aja, nanti dia akan otomatis muncul di sini. Nah, ya, untuk open dokumen ya. Jadi checklist aja di sini ya. Ya. Nah, ini tinggal kita checklist aja tuh ya, seperti open recent dokumen ya. Ini tinggal kita checklist, dan sebenarnya ini ada di sini di menu pull down-nya juga ya. Nah ya, ketika diklik keluar ke bawah ya, seperti itu. Ini adalah shortcut yang bisa kita kita buat untuk memudahkan memberikan perintah ya. Nah, di samping di sini juga ada namanya more comment ya. More comment ini adalah untuk memunculkan perintah-perintah yang ada di sini ya, perintah yang kita butuhkan tapi belum ada di shortcut standar ya. Icon standarnya belum ada gitu, di sini belum muncul ya, seperti ini yang tadi saya bilang ya. Microsoft Excel ini dia kalau standar instalasinya ya, ini nggak bakal ada. Nah, untuk memunculkan nanti di sini ya, di more comment ya. Terus di sini ada show below the ribbon ya. Nah, ini adalah untuk memunculkan. Nah, ini dipindah di ribbonnya ini di bawah ya. Jadi kalau misalkan ini mau dipindah di bawah atau di atas, tinggal pilih di sini tuh. Kalau above di sini.
Saya lebih suka di atas ya. Tapi kalau di Microsoft yang terbaru kalau nggak salah ya, ininya ada di bawah sini. Nah, ya di Microsoft yang terbaru gitu. Jadi ini untuk memindahkan ini aja. Oke ya. Terus yang kedua dari shortcut dari ribbon ini ya, yaitu ada baris menu-menu ya, atau yang disebut dengan menu pull down ya. Jadi kalau diklik itu dia keluar ke bawah. Nah, ya ini kita pilih. Ya. Ya intinya sama ya. Ini adalah perintah-perintah yang kita bisa berikan ya ke program Microsoft Word ini ya, dengan cara yaitu diklik begitu ya, pull down. Jadi pas diklik dia akan muncul ke bawah gitu ya. Nah ini langkahnya, kalau shortcut tadi langsung lebih cepat ya, kalau ini langkahnya agak apa namanya ada beberapa langkah begitu ya. Tetapi biasanya kalau memang tidak ada di sini dan belum ditampilkan, kita mau nggak mau harus klik ini ya, harus klik ini menu pull down ya. Nah terus ya dari menu pull down ini juga ya ada di sini ya, yang langsung ditampilkan apa namanya di berupa icon ya, icon perintah seperti home ya. Di sini ada menu paste ya, ada shortcut paste ya, di sini tuh ada cut ya, ada copy ya, terus ada juga format painter ya, atau apa namanya mengcopy ya dari tempat lain ya, nanti kita bisa praktekkan lah di sini ya. Terus ini untuk mengatur huruf ya, terus ini besarnya huruf ya, terus ini untuk membesarkan huruf tanpa melihat milih di sini ya, dia nanti ini untuk membesarkan dan ini untuk mengecilkan ya. Dan juga nanti akan ada shortcut keyboard yang saya akan jelaskan ya, saya akan kasih di materi supaya lebih mudah ya. Nah ini untuk mengecilkan, terus ini untuk bold ya, untuk italic ya, untuk cetak miring, ini untuk garis bawah ya. Terus ini untuk di apa coret seperti ya, ada strike ya, strike through-nya ya, jadi hurufnya nanti ada di coret begitu ya. Nah ini untuk subscript biasanya kita buat nulis ya rumus-rumus kimia ya, seperti X2, jadi A2-nya kecil di bawah ya. Nah ini untuk pangkat ya, subscript ya, jadi ada apa namanya subscript di bawah, hurufnya kecil ya, yang ininya ya, yang kalau superscript di atas ya. Nah kalau ini untuk merubah efek font aja ya, mau bikin glow atau apa ya, bisa di sini ya. Terus ini untuk menandai ya, kalau kita misalkan bikin naskah atau misalkan skripsi, kita kasih ke dosen misalkan dalam bentuk apa namanya soft copy, lalu dosen meriksa ya, dan menandai yang salahnya, ini bisa pakai ini begitu ya. Di backgroundnya nanti berbeda sendiri ya. Terus di sini untuk warna huruf ya, untuk merubah warna huruf ya. Terus ini juga untuk meng-clear formatting ya. Ini adalah kalau misalkan nanti kita mau mengcopy dari file website atau apa ya, biasanya berantakan atau misalkan huruf tebal atau apa, tapi kita mau normalkan ya. Nah ini kita bisa pakai ini nanti clear ya. Terus juga di sini ada bullet ya. Bullet itu adalah seperti poin-poin ya, ketika kita membuat suatu list atau uraian. Nah ini bisa ditandai dengan bullet ya. Bullet itu hanya tanda saja ya, seperti ini. Mungkin sudah lancar semua ya. Cuma nanti kita akan lebih expand lagi yang akan kita bahas di sini ya. Bagaimana menandai dengan yang kita custom, misalkan punya kita gitu, bikinan kita gitu. Kalau ini kan standar semua ya. Terus di sini ada juga numbering, yaitu untuk membuat penomoran ya dari item-item. Kalau tadi di sini pakai tanda saja, tapi di sini pakai penomoran ya. Nah penomoran pun ada yang pakai huruf, pakai Romawi dan apa. Nah ini juga kita bisa atur ya teknisnya seperti apa. Misalkan kita mau mulai dari 3 dulu atau dari berapa, ini kita bisa atur sedemikian rupa ya. Materinya nanti kan kita bahas ya, kalau memang ada yang memerlukan, kalau nanti takut kelewat ya.
Terus juga ini sama ya, multiple list. Jadi dia gabungan ya dari bullet dan numbering. Ya di sini juga bisa diatur ya. Bisa kita pilih dan juga bisa sesuai yang kita inginkan ya. Nah, terus di sini ada rata kiri ya. Ada rata tengah ya. Ada juga rata kanan ya. Dan di sini untuk rata kiri kanan ya, atau justify untuk menyesuaikan ya. Kalau zaman dulu misalkan kita mau ngetik rata kanan ya, itu harus dihitung dulu ya hurufnya ada berapa, terus tarik mundur seperti itu ya. Nah, kalau dengan Microsoft ini Microsoft Word ini kita tinggal klik ini aja, nanti di blok ya otomatis di adjustment ya. Terus juga di sini ada apa namanya decrease indent ya, yaitu untuk bikin kayak hanging paragraph seperti itu ya. Dan ini kebalikannya ya, increase indent ya, dia agak masuk ke dalam ya itunya ya. Jadi alenianya ya, nanti kita praktekkan ya lebih jelas. Terus di sini ada line and paragraph spacing ya. Ini jarak antar baris ya, untuk mengatur jarak antar baris ya. Nanti kadang-kadang kita suka skripsi jaraknya itu 2 spasi. Nah, ini mainnya di sini ya. Nah, kadang-kadang ada juga yang kok pas kita enter pas paragraf baru kok nggak 2 spasi, lebih jauh. Nah, itu ya. Itu adalah problem-problem biasanya. Nah, ini kita bisa atur di sini ya. Terus di sini ada left to right text direction ya. Ini untuk apa namanya? Saya agak lupa juga ya, nanti kita praktekin aja di sini ya, di materinya. Nah, ini untuk memberikan apa namanya background ya, background color ya, sama hampir mirip dengan apa namanya font color ya. Terus ada untuk mengurutkan ya, misalkan apa angka ataupun abjad ya. Nah, terus di sini ada apa namanya marking ya. Ini itu untuk menandai teks yang akan, ini biasanya digunakan ketika kita ingin membuat apa namanya membuat daftar isi secara otomatis ya. Ini markingnya pakai icon ini seperti itu ya. Nah, terus di sini ada style ya, ini sebenarnya style format standar dari si apa namanya Microsoft Word. Nah, ini ya banyak ya seperti ini. Kadang-kadang cuman saya nggak begitu suka ya, karena kenapa, kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita gunakan ya. Mungkin kalau di luar negeri mungkin sering banyak dipakai gitu ya, tapi kita menggunakan yang normal saja ya. Nah, stylenya juga sih sama ya. Terus di sini ada menu find, yaitu untuk mencari ya, mencari kata tertentu dan juga bisa apa namanya ini hanya untuk mencari saja kalau find ya. Kalau advanced find ini untuk apa namanya bisa mereplace ya, misalkan oh kata ini diganti dengan ini seperti itu ya. Nah, ini biasanya kita untuk memudahkan kalau kita ada salah ketik ya, terus apa namanya ternyata oh di halaman yang ini masih ada lagi. Nah, ini kita bisa menggunakan menu find ya untuk mencarinya dan bisa mereplace dengan yang betulnya ya. Nah, itu untuk sisi positifnya ya. Tapi kadang-kadang juga digunakan untuk sisi negatif ya, yaitu untuk menjiplak karya tulis orang ya. Misalkan skripsi ya, diganti namanya, tinggal setiap nama dia diganti dengan nama orang ya, diganti dengan nama dia ya. Terus setiap tanggalnya diupdate lagi. Nah, ini adalah penyalahgunaan fungsi dari Microsoft Word ya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini go to ya. Go to itu adalah untuk apa namanya menempatkan kursor ya dengan sesuai yang kita cari ya, seperti apa namanya kata-katanya atau apa begitu. Nanti kita praktekkan. Terus ada apa replace tadi sama dengan find ya. Terus select ya, di sini select ya, memilih ya.
biasanya ini kita buat memilih, kalau kita ngeblok sama satu ya, di klik gitu, di blok ke samping. Nah kalau select dengan ini kita bisa otomatis ya, tinggal tarik aja, nggak usah pakai kursor gitu ya, nggak usah pakai tanda panah kiri kanan gitu, tinggal select object atau select all, tinggal klik gitu ya, seperti itu. Nah ini adalah icon-icon atau shortcut yang ada di home ya, di menu home ya. Selanjutnya di sini adalah insert ya. Nah menu insert di sini ya ada cover page ya. Nah ini juga jarang dipakai sebenarnya ya, cuman kita bisa lah, ada beberapa fungsi nanti kita gunakan. Ini biasanya seperti bikin skripsi ya, ini kita pakai nih cover page ya, karena biasanya dalam skripsi itu kita buat ada covernya ya, terus ada halaman satu kata pengantar, daftar isi, terus daftar tabel ya, itu menggunakan I1, I2 ya, menggunakan huruf ya seperti itu, atau angka ya, huruf kecil ya. Nah terus ada page break juga sama ya, ini fungsinya nanti kita untuk mengolah halaman intinya ya, nanti fungsinya akan kita praktekkan ya, karena memang sangat penting yaitu untuk menunjang ke skripsi seperti itu ya. Nah terus ada juga insert table ya, ini yaitu untuk membuat tabel ya, biasanya kotak-kotak. Kalau di Excel tuh ya mudah ya, seperti itu udah ada, tinggal di blok kasih border aja ya. Tapi kalau di Microsoft Word ya, kotak-kotak ini harus kita bikin dengan ini insert table ya. Terus selanjutnya ada picture ya, di sini juga untuk memasukkan gambar ya ke Microsoft Word kita ya. Misalkan kita memasukkan gambar ataupun foto ya, atau mencetak KTP bisa dari sini ya. Terus selanjutnya ada clip art ya. Ini clip art aja memasukkan ya gambar ya, tapi memang sudah disediakan oleh Microsoft Word ya. Ataupun menginsert yang dari online ya. Jadi otomatis kita insert dari online ya. Misalkan kita mau masukin simbol apa ya, ketika kita bikin naskah atau sedang bikin suatu perlu simbol lah intinya. Nah itu kita, atau perlu logo misalkan, itu tinggal bisa cari biasanya di sini di clip art dengan secara online ya, karena kalau standarnya biasanya nggak terlalu menarik ya, begitu aja. Terus selanjutnya di sini shape ya, yaitu untuk membuat flowchart ya, ataupun gambar-gambar, misalkan bikin garis, bikin kotak rectangle ya, seperti ini, itu bentuk-bentuknya disediakan ya. Terus basic shape, nah ini ada yang bulat, lingkaran dan lain-lain. Ini tinggal ambil aja lah intinya ya di sini kalau kita mau bikin simbol-simbol seperti ini ya. Terus tanda panah ya, terus ada equation shape, bisa ada tambah, ambil, minus di sini ya. Nah ini bikin flowchart. Nah ini kalau misalnya kita mau bikin SOP, biasanya flowchart kita mau ngetik SOP ya, sangat diperlukan di sini ya. Terus ini ya, kita mau bikin simbol-simbol ini tinggal masukin aja ya. Ini dengan menggunakan shape ya. Terus ada smart art ya. Smart art ini adalah sama, kita misalkan mau bikin semacam naskah ya. Nah seperti ini ya, ada naskah ya, atau bikin yang model list tapi warna-warni begitu ya. Terus ada yang model bikin proses ya. Nah ini dia ada tanda panahnya, otomatis prosesnya apa aja ya. Jadi untuk memudahkan langkah-langkah yang bisa kita membuat langkah-langkah ya, atau instruksi kerja atau apa ya, ini lebih mudah di sini. Nah, seperti hierarki, nah ini juga bikin struktur ya, nanti ini lebih mudah di sini gitu ya, dapat membantu. Terus selanjutnya chart ya. Nah ini adalah untuk membuat grafik seperti halnya Microsoft Excel ya, di Word pun bisa kita bikin grafik. Yang penting nanti ada datanya sudah disiapkan ya. Terus selanjutnya di sini yaitu
screenshot ya, atau apa namanya untuk mengcopy ya dari gambar ya, kayak inilah, kayak di handphone gitu ya, screenshot. Terus di sini ada hyperlink ya. Hyperlink ini biasanya menghubungkan suatu teks ya. Di sini misalkan ada teks apa ya, kita linkkan ke website. Nah, ini bisa di sini ya, dengan ini caranya ya. Terus bookmark saya lupa, nanti kita coba ya. Kita cari ininya. Terus ada cross apa namanya reference juga sama ya, karena saya jarang pakai ya. Terus selanjutnya di sini ada insert header ya, yaitu memasukkan apa namanya apa ya, kepala ya, atau misalkan kita mau bikin kop surat ya. Nah, ini jadi ketika kita enter di halaman berikutnya ya, itu akan otomatis muncul headernya ya, kop surat itu akan muncul terus, nggak perlu kita bikin lagi di setiap di enter ya. Terus footer di sini adalah catatan kaki. Nah ya, biasanya tuh di bawah ya, kalau nanti halaman apa ya di skripsi itu di sini adanya ya. Kalau halamannya di bawah berarti itu footer, kalau di halamannya di atas adalah header. Nah, ini biasanya untuk mengolah halaman deskripsi ya, misalkan bab 1 ya, itu halamannya di kanan atas, sedangkan dari bab 1 halaman 2-nya itu ada di bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini kita main di header dan footer ya. Begitu juga di sini ada page number, yaitu untuk memberi halaman ya. Nah, memberi halaman tadi macam-macam ya, ada halaman menggunakan angka, ada menggunakan huruf atau angka Romawi ya. Nah, ini bisa di setting di sini ya. Terus selanjutnya di sini text box ya. Text box ini untuk membuat atau menulis ya. Kalau kita pakai naskah di sini ya, biasanya ketika di enter, maka dia akan apa namanya ikut gitu ya. Nah, kalau dengan text box ini kita bisa geser-geser ya si teksnya itu tanpa terpengaruh dengan enteran dari layout yang sudah defaultnya seperti itu ya. Terus di sini ada word art, yaitu huruf-huruf yang bisa divariasi ya. Ini biasanya kita gunakan untuk memudahkan atau menambah corak atau warna ya, atau seni lah dalam membuat naskahnya seperti itu. Terus di sini ada drop cap ya. Nah, ini drop cap biasanya untuk membuat pengetikan seperti koran, huruf besarnya di awal dan besarnya kecil. Nah, itu seperti itu. Nanti kita akan bahas juga di materi ya. Terus di sini ada signature line ya. Di sini itu memberikan semacam tanda tangan seperti itu ya. Cuman saya juga nggak begitu jarang dipakai di sini. Nah, ini seperti itu. Jadi nanti otomatis ketika kita klik bisa bikin surat atau apa. Nah, ini bisa memakai fungsi ini seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini ada date and time ya. Ini biasanya untuk memasukkan tanggal dan waktu ya secara real time ya. Kalau saya biasanya menggunakan ketika membuat suatu surat, biasanya kan surat itu dicetak pada tanggal sekarang gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan ketikan, kita tanggal berapa sekarang. Nah, ini kita bisa menggunakan ini date and time ini. Jadi otomatis ketika si file itu akan dicetak, maka tanggalnya akan up to date tanpa merubah-rubah lagi begitu ya. Nah, terus ini memasukkan objek ya. Objek ya hampir sama sama memasukkan gambar, cuman ini bisa masukkan selain gambar ya, tuh bisa text from file dari teks dari file yang lain gitu, kita masuk di sini. Tapi ini jarang dipakai ya. Terus di sini juga ada equation ya. Equation itu adalah untuk memasukkan ya simbol-simbol rumus ya, rumus fisika, rumus statistik ya biasanya, atau rumus matematika.
ya. Nah ini adalah fungsinya ya, di sini menggunakan ini ya. Nanti kita ketika misalkan bikin soal matematika, nah itu biasanya kan ada simbol-simbolnya ya. Nah ini bisa menggunakan equation ya. Nah selanjutnya di sini adalah simbol ya. Nah ini hampir sama dengan apa equation, tetapi di sini lebih ke arah simbol-simbol tertentu saja ya. Misalkan gambar tangan, gambar apa rumah, misalkan kita mau bikin peta gitu ya, di situ ada simbol rumah. Nah ini kita bisa carinya di sini ya. Kalau misalkan kita bikin gambar dulu kan susah, nah kita ada cari di sini simbol-simbol yang memang sudah siap ya. Atau misalkan simbol kurang lebih misalkan 100 meter, nah itu kalau diketik susah tuh ya, tambah minus dia akan ke samping, tapi di sini dengan simbol kita bisa cari simbol kurang lebih ya, seperti itu. Nah selanjutnya ya tentang pengaturan halaman ya, page layout ya. Nah ini di sini menu ini ya digunakan untuk mengatur settingan halaman kita ya. Ya, di sini kita lihat, di sini yang pertama ada theme ya. Theme ini tema ya. Jadi misalkan si naskahnya kita mau pilih itu ada warna-warni atau seperti apa ya, ini kita bisa tuh ya. Nah ini semacam template apa ya, PowerPoint lah gitu ya. Tapi jarang dipakai di Microsoft Word karena kita ngetik nggak macem-macem ya, nggak dibikin macem-macem. Terus selanjutnya di sini page setup ya. Nah page setup ini adalah untuk mengatur ukuran kertas yang digunakan ya, dan marginnya ya. Di sini ada margin ya. Terus orientasinya apakah dia apa namanya ini margin batas kiri, batas kanan ya, batas bawah ya. Terus di sini ada orientasinya misalkan portrait atau landscape ya. Terus di sini ada size-nya ya, size itu atau ukuran kertas ya, ini shortcutnya. Terus ini kalau untuk pengetikan kolom ya, ini untuk bricks ya, brick itu antar halaman ya. Ini biasanya digunakan untuk apa namanya nanti tuh yang pengetikan skripsi ya, yang beda-beda halaman menggunakan bricks ini ya. Terus ada line number juga, ini saya lupa ya fungsinya, nanti kita bahas karena memang jarang dipakai ya. Terus ini lupa juga ya, nanti kita lewat next ya. Terus selanjutnya ada apa namanya page background ya, jadi bisa sinas layout ini kita bisa buat apa namanya bikin dikasih background ya. Misalkan backgroundnya gambar gambar pemandangan misalkan bisa ya ini. Nah ini ada pertama watermark ya. Nah watermark ini biasanya seperti tanda air ya, atau ketika bikin ijazah, bikin sertifikat itu biasanya di belakangnya seperti contoh di sini, nah kita lihat ya. Nah itu ada di draft itu ada semacam tulisan tapi nggak terlalu jelas gitu ya, atau berbayang seperti itu. Nah ini bikinnya nanti di sini watermark ya. Terus page color, nah ini background belakangnya bisa dipilih tuh mau warna apa, mau kuning ya atau apa ya, tuh untuk di pewarnaan ya. Terus ada page border ya, ini pun bisa bikin bingkainya macam-macam ya, bisa ini sering digunakan tuh kalau watermark ini atau page border juga untuk bikin sertifikat lah ya, bikin sertifikat ya, bikin piagam seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini paragraf ya. Paragraf itu misalkan inden ya, inden itu yang menjorok ke dalam ya. Misalkan ini mau di setting berapa, dia akan otomatis tuh ya ngatur, inilah intinya ya. Kalau mau kanannya juga sama. Nah ini untuk yang kanan, ini untuk kiri. Jadi untuk paragraf lah pengaturan ya. Terus spasi ya. Nah ini ya spasi ini untuk pengaturan tadi jarak antar baris ya.
Nah ini ada standarnya dia after 10 PT. Nah ini adalah, nah itu tadi yang misalkan kita enter kok 2 spasi tapi dia tambah jauh seperti itu ya. Nah ini di sini mengaturnya ya. Terus di sini ada range ya, pengaturan ya. Ini ada posisi, biasanya kalau kita mau bikin gambar ya, ada masukin gambar, ini posisinya diatur di sini nih ya. Mau di atas atau di bawah ya, kita mengatur di sini ya. Terus wrap text ya, dia apakah dia disimpan sebagai teks atau di behind text atau front of text ya, di depan teks. Nah, ini di sini untuk settingnya ya. Di sini. Nah, ini juga tuh ada ininya ya, send bring forward ya. Misalkan dia dibikin satu ini di belakang gitu ya, seperti itu ya. Nanti kita praktekin lebih gampang. Terus select panel ini untuk memilih ya, memilih ini yang gambar atau yang akan kita atur ya. Terus alignment ini align ya. Dia untuk mengatur posisi biasanya gambar ya, atau apa namanya, atau shape tadi, atau apa yang simbol-simbol dari kita insert shape ya, supaya ada rata kanan rata kiri di tengah biar mengatur posisinya ya. Nah ini untuk grupnya, untuk di grouping ya, bahwa misalkan ada beberapa gambar yang kita pengen grup ya, supaya nanti kalau ini udah fix ya, kita bisa grup aja supaya kita bisa geser-gesernya tidak acak-acakan seperti itu ya, atau tidak mengklik satu-satu lagi. Misalkan ada 5 gambar ya, itu bisa di grouping bikin satu gambar ya. Terus rotate ya, di sini untuk merotasi gambar atau objek yang kita pilih ya. Misalkan 90 derajat, 45 derajat, misalkan kita mau bikin miring nah gitu ya, ini untuk mengatur seperti itu ya. Nah, ini adalah menu-menu di page layout ya. Nah, selanjutnya di sini yaitu reference ya. Nah, reference ini adalah ya menu-menu yang apa ya? Namanya referensi. Jadi ada kaitannya ya, ada kaitan apa namanya? Dengan naskah ya. Nah, yang pertama di sini adalah table of content ya. Jadi ini untuk membuat apa daftar isi secara otomatis ya, yang tadi sudah disebut di depan ya. Di sini kita akan bikin dia daftar isi secara otomatis. Ini adalah menunya, yang tentunya nanti ada beberapa menu lagi yang di tempat lain untuk menyempurnakannya seperti itu ya. Terus ini footnote ya, juga sama ya, ini insert footnote ya. Insert footnote misalkan mau modelnya ya, kalau tadi kan standar ya, catatan kakinya, ini bisa dimodif ya seperti itu ya. Nanti dipraktekkan ya, kalau misalkan memang keburu waktunya kita akan bahas ya. Terus selanjutnya di sini adalah citation and bibliography ya. Nah ini saya juga belum begitu ini nih, belum pernah pakai lah ya, jarang pakai. Nanti kita kalau memang ada yang mau bahas, kita bahas bareng-bareng seperti apa ya. Terus insert caption ya, insert caption. Nah ini masukin gambar dan kasih bacaan misalkan seperti itu ya, kalau mau bikin. Nah sini caption. Terus mark entry. Nah ini saya belum ini nih jarang pakai soalnya ya. Sama di sini juga mark citation juga sama ya, saya jarang pakai ya. Tapi kalau memang mau ada yang bertanya, kita bahas, nanti kita akan cari ya bagaimana fungsinya seperti apa ya. Nah ini adalah untuk reference ya, untuk yang di menu reference ini kalau yang saya sering banyak gunakan yaitu untuk membuat daftar isi ya, daftar tabel ya, itu yang lebih supaya mempercepat dan lebih mudah. Selanjutnya yaitu mailing ya. Mailing ini adalah untuk membuat surat ya gabungan ya, membuat amplop ya, pengetikan amplop dengan satu master tetapi datanya berbeda-beda ya. Yang tentunya nanti pasti ini akan dibahas ya, karena sangat penting ya. Dan kalau keburu ya, nanti saya juga ini kan secara offline ya, di satu komputer, tapi ada juga sistem mail merge ya, atau mailing ini ya, secara online ya, secara online nanti kita akan bahas lah ya.
Nah ini ada bikin amplop ya, nanti namanya berbeda-beda seperti itu ya, tapi seolah-olah kita ketik secara langsung. Nah ini juga menggunakan sistem database ya. Ini bikin label ya. Terus di sini mail merge ya. Nah ini untuk membuat surat gabungan ya. Ini untuk memulainya, ini untuk memilih database ya. Ini untuk mengedit database, isi database-nya. Nah untuk database ini nanti ya sebenarnya bisa diedit di Excel ya. Karena kalau di sini agak ribet ya. Ada menu-menunya. Nah itu di sini lebih gampang dengan menggunakan Excel. Baru setelah fix baru database-nya ditarik ke sini ya. Seperti apa nanti kita akan bahas ya. Terus di sini ada untuk write insert field. Jadi untuk memasukkan variabel ya yang akan dirubah ya. Misalkan tadi contohnya kepada surat ya, siapa, alamatnya beda-beda. Nah ini untuk masukin di sini ya, ada highlight merge field ya. Kalau highlight itu sebenarnya membuat mencolok lah seperti itu ya, yang data-data yang akan dirubahnya. Terus address blocknya, alamatnya ya, terus greeting line, salam ya. Terus insert merge field, nah ini yang akan dimasukin ya. Nah terus rule saya lupa update table. Ini kalau kita misalkan ada perubahan database, data di sini belum update ya, ini klik update. Nah terus ini ada tombol view result ya, sama ini fungsinya untuk melihat hasil dari database ya yang kita buat, apakah sudah berfungsi atau belum. Ini bisa diklik di sini ya, reviewnya gitu. Terus selanjutnya di sini ada untuk memindahkan ya, atau mencari dari database itu. Jadi naskah ini akan berubah-ubah ya. Nanti si variabelnya akan berubah-ubah sesuai dengan database ya. Nah ini lewat sini nanti carinya ya. Nah ini untuk setelah selesai semua datanya nanti di mergernya di sini ya. Bisa merger berupa ngeprint ya, merger berupa file ya. Nah, ini ya fungsinya seperti itu. Intinya untuk merge ini kita akan bahas nanti secara detail ya, karena memang ini penting sekali dan sangat berguna kali di dunia kerja ya, seperti itu. Terus selanjutnya review ya. Nah ini juga saya nggak begitu familiar ya dengan familiar jadi familiar ya, jadi liar gitu. Tapi di sini jelas untuk setting grammar ya. Setting grammar itu jadi semacam ketika kita ngetik misalkan bahasa Inggris salah, dia akan otomatis memberikan tanda atau kode bahwa ini salah gitu ya, sehingga kita bisa membetulkannya ya. Terus ada research di sini ya. Ini untuk semacam melihat riset intinya kaitan dengan kata-kata yang kita tulis lah gitu ya, sesuai rumus apa enggak, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini kan open the reset task pane to short reference ya. Hilang sih. Nah, untuk mencari referensi atau material seperti kamus ya, ensiklopedia ya, dan translation service ya, untuk mentranslate ya. Kan berfungsi apa enggak kurang tahu nih, biasanya harus yang berbayar ya, Microsoftnya biasanya. Terus kalau ini suggest other words with similar meaning to the word you have selected ya. Nah ini maksudnya ketika kita kayak di handphone kita ngetik nih akan ya, baru keluar an. Nah, jadi kalau diaktifkan ya, ini akan memberikan suggestion ya atau saran ya, kalimat-kalimat itu. Tapi ini biasanya berbahaya kalau diaktifkan, kita nggak kontrol ya. Contoh misalkan kita mengetik akan, baru niat kita misalkan aku mau, tapi keluarnya akan begitu ya. Karena kenapa tadi kita mengaktifkan ini, jadi harus ketika dia suggestion itu kita lihat dulu bener sesuai enggak gitu loh. Jangan sampai kita ketika dia memberikan saran si Microsoft Word ini kita
langsung oke kan tanpa melihat membaca lagi ya. Terus word count ini untuk menghitung ya, find out the number of the word ya, untuk mengetahui jumlah kata-kata ya, jumlah huruf, jumlah paragraf dan jumlah baris di dalam suatu dokumen seperti itu ya. Nah, ini adalah menu review ya, jadi untuk mereview naskah kita. Nah, ini translate ya, ini untuk menerjemahkan ya kata-kata atau paragraf ke dalam sebuah bahasa ya. Tapi ini tahu berfungsi atau enggak ya, saya juga kurang tahu ya, karena belum pernah coba ya. Dan mungkin kalau yang berbayar berfungsi ya, karena ini kita pakai yang gratisan ya belum tentu berfungsi ya. Terus di sini ada language ya. Nah, ini kita pilih ya language yang kita biasa gunakan ya, atau kita akan gunakan ya. Nah, tadi kaitannya dengan grammar ini ya. Jadi kalau grammar ini diaktifkan, language-nya kita apa? Misalkan kayak ini bahasa Inggris, nanti dia akan mengecek sesuai dengan bahasa Inggris seperti itu ya. Terus di sini adalah comment ya, new comment atau add comment ya. Ini mungkin untuk seperti apa ya? Misalkan kita ada naskah yang mau dikoreksi atau apa ya. Nah, ini kalau di Microsoft Excel juga ada insert comment ya di dalam suatu sel ya. Jadi ketika diklik itu dia akan keluar ya, ada perintah atau apa. Nah, ini untuk menghapus komennya ya, untuk melihat yang sebelumnya, ini untuk yang selanjutnya melihat komen-komen yang selanjutnya seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada ini apa ini? Track change ya. Track change adalah di sini track change ya, membuat sebuah dokumen ya, including insertion atau jadi mengetrack ini perubahan-perubahan ya, yang terjadi di dokumen ini ya, misalkan mendelete atau apa ya, itu di situ ada lihat, kita bisa kelihatan. Sini untuk show markup ya. Di sini keterangannya ada choose how to view the proposed change to the document. Oh, jadi melihat ya yang dirubah lah gitu ya. Tadi sama sih sebenarnya, ini kaitan perubahan-perubahan, mengetracking ya dari perubahan-perubahan dokumen tersebut ya. Show markup di sini juga sama ya. Di sini ada lihat ada komennya, ada insert formatting ya. Nggak begitu jarang dipakai lah di sini. Terus change perubahan, di sini ada accept and more next ya, ini semacam apa ya, perubahan-perubahan. Nah, saya kurang begitu ini juga nih ya, nanti kita praktekin lah. Terus di sini membandingkan dokumen ya, dua dokumen ya. Terus di sini ada block author ya, ini apa ya, di sini kalau keterangannya restrict how people edit or format specific part of the document ya. Bagaimana orang lain mengedit atau memformat ya spesifik bagian-bagian khusus dari dokumen begitu ya. Kita lihat. You can prevent formatting, change, force all change to be tracked or only enable commenting ya. Atau ini kita bisa setting tuh, apakah dia bisa merubah formatnya ya, ini semuanya ya, perubahan terus, atau hanya bisa komen saja seperti itu ya. Nah, ini adalah di menu review, yaitu untuk mereview dokumen ya. Terus selanjutnya adalah menu view ya. View ini adalah untuk dokumen view ya. Ini untuk melihat dokumennya ini ya, bisa seperti ini. Oh, ini mode full screen reading, jadi seolah-olah seperti ngebaca. Nah, ini menunya hilang nih. Ini kalau ada kita tinggal klik aja ke sini nih ya. Jadi kayak buku di sini ya, gitu. Terus model web layout ya. Jadi tampilan dokumen ini seperti website ya. Terus outline ya. Nah, ini seperti ini ya. Oh iya, jarang dipakai sih ya. Jarang dipakai ya. Terus draft juga sama, kita sering pakainya print layout aja ya.
Terus di sini ada show ya, view ini adalah untuk mengatur tampilan ini ya, tampilan yang ada di sini. Contohnya di sini ada ruler ya. Ini adalah untuk menampilkan dan menghilangkan penggaris yang di sini ya. Ini coba, ini kan checklistnya ada. Kalau dibuang dia akan hilang. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau pakai ini di show, dimunculkan, show itu dimunculkan ya. Sebagai grid line ya, kita checklist, nah dia akan keluar tuh kotak-kotak seperti ini ya. Kalau ini kan jarang dipakai ya, kalau di Microsoft Excel mungkin iya, tapi kalau di Microsoft jarang. Terus navigation panel. Nah ini ya, jadi di sebelah ini muncul ya, kalau kita misalnya cari apa satu dokumen dia akan keluar ada di mana, halaman berapa ya. Kita tutup saja. Terus di sini zoom ya, ini untuk menzoom dokumen ya, gede kecil atau apa. Nah ini secara manual. Kalau saya lebih senangnya di sini tuh ya, karena jarang dipakai ya, kita lihat di sini aja. Atau kontrol scrollnya diputer sama ya. Ini satu halaman ya, dua halaman, nanti dia akan muncul dua halaman ya. Terus page width, nah ini kita bagi yang ini ya. Terus selanjutnya ya, ini untuk Windows-nya ya, kalau kita mau bikin window itu maksudnya jendela ya. Ini open new window containing a view the current document. Jadi di sini apa ya? Ada dokumen dua yang bikin. Nah di situ ada dua aja dokumennya. Atau kayak semacam buka ini baru lah ya. Ntar kita tutup dulu yang duanya. Nah, terus ini untuk split ya. Ini split window to part so can view different section or document at same time ya. Jadi ini untuk misalkan kita ada dua, ini tadi kan bikin dua ya. Di sini kita bisa split. Nah, ya, kan di sini tuh. Ada dua dokumen yang kita buka di sini ya. Nah, ya. Remove split untuk membuangnya ya. Jadi seperti di Excel juga ada ya seperti itu. View side by side, nah ini untuk seperti apa? Semacam kayak buku lah ya kalau gambar ininya ya. Terus di sini switch window ya. Nah ini kalau tadi kan kita klik di sini pilih yang mana ya. Sebenarnya di switch window ini ada ya 1 dan 2, 1 dan 2. Nah kalau ada 3 ya dia akan muncul di sini 3 seperti itu ya. Nah terus ini ada makro ya. Makro ini ada Visual Basic ya, kode pemrograman. Jadi di Microsoft pun bisa, tapi ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang expert aja ya. Kalau misalkan kita orang awam ya paling pakai begitu aja ya. Nah ini saya juga ada sih beberapa yang saya pakai ini makro ya. Terus tapi jarang ya, saya jarang pakai kalau untuk mengetik naskah ya. Nah itulah kira-kira ya untuk pengenalan Microsoft Word ya. Nah nanti kita akan baru masuk ke studi kasus ya, setelah kita mengenal semua fungsi-fungsi dari Microsoft Word ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apa silahkan ditanyakan ya di link videonya ya, dan insya Allah nanti saya akan jawab ya. Dan kalau memang nanti saya misalkan mentok ya, kita akan cari bersama-sama ya. Baik, itu saja video kali ini ya, materinya mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum like and subscribe ya, ditunggu ya like dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon dimaaf, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.